Akan kugapai mimpiku dengan belajar. Hai sobat belajar, seperti tagline kita di awal bahwa belajar adalah salah satu cara untuk mencapai atau merealisasikan mimpi-mimpi kita. So, kali ini sobat belajar mendengarkan suaraku, Farin Habilah, dalam segmen Kampanye Praktik Baik Penerapan Scaffolding pada Zone Proximal Development atau ZPD. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai materi kali ini, alangkah lebih baiknya sobat belajar juga paham mengenai gambaran awal mengenai perspektif sosiokultural. Perspektif sosiokultural merupakan pendekatan yang menekankan akan pentingnya konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, dan interaksi dalam proses belajar mengajar. Perspektif sosiokultural dalam pendidikan berakar dari teori pembelajaran sosial Vygotsky. Teori tersebut menyatakan bahwa proses belajar tidak terbatas pada individu saja, melainkan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Peserta didik dapat belajar melalui interaksi dengan orang lain, terutama melalui dialog dan kolaborasi. Oleh karena itu, perspektif sosiokultural menekankan pentingnya interaksi sosial dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Salah satu prinsip utama dalam perspektif sosiokultural adalah konsep zona perkembangan proksimal atau Zone Proximal Development. Zona ini mengacu pada kesenjangan apa yang dapat dilakukan seseorang secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain yang lebih berpengalaman. Dalam konteks pendidikan, guru berperan sebagai fasilitator tentunya, yang membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Selain itu, perspektif sosiokultural juga menekankan pentingnya konteks budaya dalam pendidikan. Setiap budaya memiliki nilai-nilai, keyakinan, dan praktik yang baik dalam pendidikan, sehingga menimbulkan pendidikan yang unik. Dalam lingkungan kelas yang multikultural, guru perlu memahami latar belakang budaya siswa-siswi agar dapat merancang pengalaman belajar yang relevan dan memotivasi. Setelah kita membahas sedikit mengenai perspektif sosiokultural dan juga kita sedikit menyinggung mengenai zone proximal development, kali ini Farin akan sedikit menjelaskan mengenai scaffolding. Jika rekan-rekan memiliki teman dari jurusan teknik sipil, mungkin sudah tidak asing mengenai scaffolding ini. Dalam dunia pembangunan, scaffolding ini sering disebut dengan kerangka. Nah, dalam dunia pendidikan, scaffolding juga merupakan pemberian kerangka bantuan kepada peserta didik. Hal ini dilakukan pada tahap-tahap awal pembelajaran. Kemudian, pendidik mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar tersebut setelah peserta didik dapat melakukannya secara mandiri. Terdapat 4 metode scaffolding, yakni motivasi, modeling, reminders, dan checking. Adapun, tahapan scaffolding dapat dimulai dari environmental provisions, kemudian explaining, reviewing, and restructuring, dan yang terakhir, development conceptual thinking. Tentunya, pemberian scaffolding dan juga zone proximal development tidak dapat dipisahkan karena mereka adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, setelah kita tadi belajar mengenai teori-teori, entah itu perspektif sosiokultural, zone proximal development, atau scaffolding, kali ini Farin akan menjelaskan mengenai kampanye baik yang pernah saya lakukan dengan menerapkan scaffolding pada zone proximal development, yakni di kelas 8E di SMP 13 Surabaya ketika saya melaksanakan PPL 1 PPG Prajabatan tahun 2023.
Adapun langkah-langkah pemberian strategi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai berikut. Pertama, guru menjelaskan tujuan dan materi pembelajaran. Selanjutnya, diteruskan dengan guru menentukan Zone of Proximal Development atau ZPD atau level perkembangan peserta didik berdasarkan tingkat kognitifnya dengan melihat nilai hasil belajar sebelumnya. Dengan hal tersebut, guru dapat mengelompokkan peserta didik menurut ZPD-nya. Sehingga, guru dapat memberikan tugas belajar berupa soal-soal berjenjang yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Sehingga, guru juga dapat memberikan dorongan kepada peserta didik untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal secara mandiri maupun secara berkelompok. Guru juga dapat memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci, atau hal lainnya yang dapat memancing peserta didik ke arah kemandirian dan belajar memahami materi pendidikan Pancasila. Selanjutnya, pendidik mengarahkan peserta didik yang memiliki ZPD yang tinggi untuk membantu peserta didik lain yang masih dianggap rendah dalam memahami materi. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk mengejarkan post-test untuk mengetahui perkembangan belajarnya. Sehingga di akhir tahap pembelajaran, guru dapat menyimpulkan pembelajaran dan memberikan tugas-tugas sesuai dengan ZPD kepada peserta didiknya. Berikut adalah dokumentasi penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development di SMP 13 Surabaya. Seru sekali bukan pembahasan kita kali ini? Sayangnya bincang kali ini terhenti di sini. Terus berjuang menggapai mimpi hingga tak terganti. See you!